Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rion Muldin Amril, nomor NIM 19089094. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah hasil presentasi, yaitu tentang manajemen, karena saya akan membahas itu dari kerangka manajemen yang pertama, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Pada hal ini yang pertama itu ada fungsi pengawasan atau controlling. Dalam pengawasan itu ada pengawasan dalam manajemen, peran pengawasan dalam manajemen, tipe-tipe pengawasan dalam manajemen, dan alasan pengawasan dalam manajemen. Dan itu yang empat itu akan kita bahas dalam presentasi hari ini. Yang kemudian itu ada apa itu pengawasan dalam manajemen. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Bagaimana peran pengawasan dalam perspektif kepemimpinan? Peran pengawasan dalam perspektif kepemimpinan. Yang pertama itu, pengawasan memiliki peran penting terutama dalam memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Ya, kita bersama itu pengawasan memiliki peran penting. Jadi pengawasan itu memiliki peran penting dan memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua itu, di samping itu, pengawasan juga memiliki peran dalam membantu manajer dalam mengawal dan mewujudkan visi dan misi perusahaan, dan tidak terkecuali telah menempatkan manajer sebagai pihak yang mewakili wewenang sentral di suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, pengawasan bernilai positif dalam membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh George Terry Les Withrow, mengatakan manajer yang efektif menggambarkan pengawasan untuk membagi-bagi informasi, memuji pelaksana yang baik, dan menampakkan mereka yang memerlukan bantuan serta menentukan bantuan jenis apa yang mereka perlukan. Kemudian yang keempat, ada pengawasan yang baik memiliki peran dalam menumbuh kembangkan keyakinan para stakeholders pada organisasi. Stakeholders adalah mereka yang memiliki kepedulian tinggi pada organisasi. Mereka yang dikategorikan sebagai stakeholders adalah pemerintah, kreditur, supplier atau pemasok, investor, angkutan publik, akademis, kemudian lembaga penilai, karyawan, dan lain-lain. Kemudian apa saja tipe-tipe dalam pengawasan? Tadi kita sudah bahas dalam slide yang pertama, dan kita bahas sekarang apa saja tipe-tipe dalam pengawasan. Baik, tipe-tipe pengawasan. Yang pertama itu pengawasan atau pendahuluan atau preferred control. Pengawasan pendahuluan sering disebut Sterling Control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan, dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan atau constraint. Pengawasan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan constraint control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya atau tidak, screening control, atau berhenti terus dilakukan selama satu kegiatan berlangsung. Yang ketiga, kemudian pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang. Itu adalah 3 tipe-tipe pengawasan. Dan kita lanjut. Apa alasan dilakukan pengawasan? Ya, apa alasan dilakukan pengawasan dalam manajemen atau controlling? Berikut adalah alasan-alasan kenapa perlu dilakukannya pengawasan atau controlling. Yang pertama, agar kualitas output yang dihasilkan menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan banyak pihak, khususnya pengguna produk. Kemudian terbentuknya konsep manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak komisaris maupun manajemen perusahaan. Misalnya, pihak komisaris perusahaan menginginkan perolehan dividen tahun ini adalah 12%,
Maka karena pengawasan yang dilakukan begitu ketat oleh pihak komisaris pada kinerja dari manajemen perusahaan, maka akhirnya target 12 tersebut tercapai. Kemudian, dengan adanya pengawasan maksimal, diharapkan tujuan dan keinginan terbentuknya Good Corporate Governance atau GCG akan dapat diwujudkan. Pembentukan GCG lebih jauh telah memposisikan terwujudnya organisasi yang bersih atau clean organization dan manajemen yang profesional. Ya, thank you. Itulah materi saya, yaitu tentang manajemen atau salah satu kerangka dari manajemen, yaitu fungsi controlling. Ya, mungkin hanya itu bisa yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Tadi saya bukan yang salam, sekarang saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.